Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kelanjutan dari materi kemarin, masih tes kemampuan spasial atau figural atau gambar ya. Kemarin saya bahas tentang klasifikasi gambar sebanyak 20 nomor ya. Yang belum lihat silahkan lihat kembali saya punya video yang kemarin. Yang materi sekarang saya bahas adalah rotasi gambar 10 nomor ya, dan penggabungan gambar juga 10 nomor, dari semua adalah 20 nomor semua teman-teman. Nah, materi ini saya tujukan untuk teman-teman Bapak Ibu yang sedang berjuang untuk ikut tes sertifikasi ya, TKDA. Terus untuk juga adik-adik yang sedang berjuang masuk PTN ya lewat jalur mandiri. Oke, tepatnya di jalur di soal materi psikotes atau TPA, yang juga mungkin untuk adik-adik yang ikut ujian kedinasan ya. Tes psikotes juga dipakai dalam kedinasan teman-teman ya. Oke, sebelum saya bahas, seperti biasa teman-teman, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Yang sudah terima kasih. Yang suka dengan videonya silahkan berikan tanda like ke atas. Yang tidak bisa like ke bawah. Yang bertanya silahkan tanya-tanya di bawah ya, coret-coret di bawah saja teman-teman ya. Oke, kita masuk ke pembahasan, tapi sebelumnya kita lihat dulu cuplikan yang lewat berikut ini. Nah, seperti biasa teman-teman, saya kasih waktu 20 detik untuk menyimak atau melihat gambar yang tersedia. Nah, pada gambar ini kita akan menebak rotasi ya. Ada satu gambar, nanti Bapak Ibu atau teman-teman mencari di mana yang merupakan rotasi atau perputaran dari soal yang diberikan ya. A, B, C, D error, yang mana yang merupakan rotasi dari gambar yang diberikan ya. Oke. Kita mulai dari sekarang. Bapak Ibu silakan lihat soalnya teman-teman. Tentukan satu gambar yang merupakan rotasi dari gambar yang ada pada soal. Oke, nah kita bahas nomor 1 ya. Ini gambar yang diberikan teman-teman ya. Ini gambar yang diberikan, yang diarsir ini kan gambar yang diberikan teman-teman. Nah, di mana dari antara A, B, C dan D, A, B, C, D error, yang mana yang merupakan rotasi dari gambar di samping ya. Sekira untuk soal nomor 1 gampang sekali Bapak Ibu, tinggal lihat saja, pasti jawabannya adalah B. Kenapa? Karena ini tinggal diputar ke atas saja dapat titik di sini ya, seperti itu. Ya, kalau untuk nomor 1 sangat gampang sekali ya. Oke, nanti kita lihat sebentar soal yang lebih rumit lagi ya. Oke, kita lanjut. Ya, nomor 5 dimulai dari sekarang. Di manakah yang merupakan gabungan dari bentuk soal ya? Gabungan dari bentuk soal sehingga menimbulkan pilihan A, B, C, D, E. Oke, kita jawab sama-sama. Sangat jelas sekali mana yang salah ya. Ada tiga bentuk, sedangkan yang bagian E salah. Kenapa hanya 2 ya, seperti itu. Yang B salah, kenapa? Karena 1, 2, 3, 4 ada 4 bentuk, A, C, dan D. Kita lihat di A. Di A teman-teman ya, di A salah, kenapa? Karena tidak ada ini kan, sahabat ini 1 ya, ini 2, ini 3 teman-teman. Yang bagian A salah, kenapa? Karena tidak ada bentuk yang ketiga ya, seperti itu. Yang C atau D ya, C atau D teman-teman, kita lihat antara 2 sama 3 ini kan ketinggiannya ini kan lebih tinggi dari ini kan ya, ini beda tingginya kan sama ini. Nah, ini diperdampingkan sama ini ya, ini dibuat sama kan sama ini. Harusnya kan dia beda ya, dia lebih tinggi ini. Nah, ini yang nomor 2, 3, ini 3 tinggi daripada 2. Oke, harusnya beda. Ini kan sama di sini. Oleh karena itu ini salah, teman-teman. Nah, berarti ini yang benar. Yang benar seperti ini, ya. Ini dikasih baring, ya, ini tegak begini, nanti ini 1 masuk ke sini, ya. Jawaban adalah C. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Lanjut soal nomor 2. Ya, nomor 2 dimulai dari sekarang.
Oke, selesai. Kita bahas satu per satu teman-teman ya. Nah, jadi untuk gambar nomor 2, yang mana yang merupakan rotasi dari gambar A, B, C, D error. Nah, jika kita lihat teman-teman ya, kita bahas satu per satu ya. Oke, untuk bagian A kira-kira benar atau salah? Ya, ini jelas sekali ya. Titiknya tidak bergerak. Ya, bisa katakan ini tidak berputar teman-teman ya. Ini adalah bukan jawaban. Seperti itu ya. Yang bagian B ini ya, jadi dia putarnya 180 ya, sangat tepat sekali. Jadi titiknya berbeda. Jadi dia putarnya ini semua begini ya. Putarnya ke berlawanan arah jarum jam sehingga berbentuk ini. Ini benar ya. Untuk yang bagian ini teman-teman, ini salah. Kenapa? Karena seharusnya kalau ini yang titik ini di bawah ya, maka titik ini akan ada di sini teman-teman ya. Ini salah juga. Yang bagian D-nya teman-teman, oke, ini dia putarnya berlawanan arah jarum jam, dia arah ke sana. Ini ya, ini arah ke sana. Berarti ya, oke. Tapi titiknya beda. Harusnya kalau dia memang ini ke sini, titik ujung ini, maka titik yang bundaran hitam harus ada di bawah sini teman-teman ya. Nah, ini salah juga teman-teman. Yang untuk bagian nomor 2, ya ini salah ya. Kenapa? Karena tidak ada perputaran yang menghasilkan seperti ini ya. Oke, jawabannya adalah B. Oke, gampang ya. Kita lanjut soal nomor 3. Nomor 3 dimulai dari sekarang. Oke, nah kita bahas. Nomor 3 ini teman-teman, mungkin agak membingungkan kita semua. Kenapa? Karena bentuknya ini sama semua ya, hampir benar semua teman-teman. Oke, kalau bagi saya mungkin teman-teman kita lihat dulu jawaban A ya, sebelum saya berikan jawaban. Ini jawaban A ini kalau menurut saya ini salah ya. Kenapa? Karena perputarannya tidak ada ya. Ya, hanya putar ini saja ya. Ini salah teman-teman. Antara B, C, D, dan error ya. Kalau untuk saya ini jawabannya adalah E. Kenapa? Karena diputar berlawanan arah jarum jam sebesar 90 ya, derajat teman-teman ya. Oke. Itu untuk nomor 3. Lanjut soal nomor 4. Nomor 4 mulai dari sekarang. Oke, selesai. Kita bahas lagi teman-teman. Nomor 4, yang mana yang merupakan perputaran ya, hasil dari putaran dari soal yang diberikan teman-teman ya. Ini kira-kira di mana yang menghasilkan putaran ya, A, B, C, D error. Nah, untuk bagian A kita lihat ini titiknya pindah ke sini. Jadi ini merupakan perputaran berlawanan jarum jam atau mungkin searah ya, tapi sebesar 180 derajat. Ini mungkin benar teman-teman ya. Nah, untuk bagian B-nya ini salah. Kenapa? Karena titiknya tidak berpindah ya, yang merubah hanya gambar hanya ini trapesiumnya ya. Tidak mungkin ini diputar menghasilkan ini teman-teman ya. Ini salah, tidak mungkin ya. Untuk ini juga teman-teman, perputaran bagaimanapun tidak ada yang menghasilkan seperti ini. Coba ya, kalau kita putar ke arah sana teman-teman, gambarnya tidak akan seperti ini. Oke? Nah, ini salah juga teman-teman. Untuk ini juga, ini kalau diputar ke sana ya tidak mungkin juga seperti gambar ini teman-teman ya. Apalagi yang ini kalau dikasih naik ke atas, maka gambarnya bukan seperti ini teman-teman ya. Gambarnya seperti ini. Oke, salah. Oke, jawabannya adalah alfa. Lanjut soal nomor 5. Nomor 5 kita mulai dari sekarang. Oke, selesai teman-teman. Nah, inilah soal yang bagi saya merupakan soal yang tidak bisa kita memilih jawaban teman-teman. Kenapa? Karena perputaran
dari soal ini kalau diputar pasti akan menghasilkan A, B, C, D semua ya. Kalau bagi saya ini soal jawabannya semua benar ya. Kalau kita lihat untuk yang bagian pertama ya, bagian A ini kalau diputar ke sana ya, tepat bisa juga seperti ini ya. Kalau untuk ini diputar berlawanan jarum jam, dapat juga seperti ini. Untuk yang bagian C-nya, ya bagian C kayaknya salah ya, C salah. Untuk yang D juga mungkin benar ya, yang ini. Oke. Nah teman-teman, oke, saya tidak bisa memberikan jawaban. Nanti Bapak Ibu atau teman-teman yang memilih apa yang menurut kita yang paling baik dari pilihan A, B, D, dan error ya. Oke, kita lanjut soal nomor berikutnya, nomor 6. Nomor 6, kita mulai dari sekarang. Oke, selesai teman-teman. Nah, saya jika dibandingkan antara soal nomor 6 dengan soal tadi yang nomor 5 ya, ini sama ini ya, nomor 5 tadi ini ya, sama nomor 6. Saya lebih suka menjawab soal nomor 6. Kenapa? Karena banyak objek yang bisa dibandingkan teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau seperti nomor 5 tadi, ini kan susah dibandingkan yang mana kira-kira yang membedakan dengan gambar-gambar. Sama semua gambarnya. Kalau untuk ini gampang ya. Nah, teman-teman, saya punya trik untuk soal seperti ini adalah coret yang salah ya. Oke. Nah, kita lihat coba. Untuk yang bagian A. Yang bagian A ini salah atau benar? Kita patokan coba ya. Kita patokannya di gambar anak panah ya. Saya coba ambil patokannya adalah gambar anak panah teman-teman ya. Untuk yang patokannya anak panah teman-teman. Oke, ini. Ini kan pas di A, ini pindah ke sana ya. Pindah ke sini. Nah, kalau ini pindah ke sini, otomatis ini ke bawah ya. Oke, jadi saya ulangi ya. Kalau ini pindah ke sana, maka yang ini pasti ke bawah. Ini kan di sini kan gambarnya. Ini salah ini. Oke. Nah, lanjut ya. Yang kedua, ini putarnya ya, ini mutar begini. Dia ke sini ya, dia ke sini. Oke. Kalau ini ke sini, otomatis ya ke sini, maka otomatis ini nanti di atas di sini, bukan di sini teman-teman ya. Oke, salah seperti itu. Yang C. Nah, C teman-teman. Nah, ini C salah ya. Kenapa? Karena tanda panahnya harusnya mengarah ke sini. Coba ya, mengarah ke sini. Ini tidak berputar teman-teman. Jadi perputarannya ini di samping juga objeknya juga ini yang persegi juga berputar semuanya. Ini salah juga teman-teman. Yang bagian D-nya. Nah, ini yang benar. Mungkin yang benar ya. Perhatikan D. Ini putarnya ke bawah ke sini. Nah, kalau ini ke bawah, maka ini pasti ke sini, teman-teman ya. Sini. Oke, seperti itu. Ini benar jawabannya. Untuk ini salah. Kenapa? Karena tidak berputar. Oke. Jawaban adalah delta. Jadi saya lebih suka yang lebih kompleks, objeknya banyak. Kita bisa membandingkan setiap objek yang ada pada gambar. Oke. Nomor 7. Nomor 7 kita mulai dari sekarang. Ini salah. Oke, selesai. Kita bahas lagi teman-teman. Nah, ini sama tadi dengan nomor 6 ya. Gampang. Kenapa? Karena bisa membandingkan setiap objek-objek dalam gambar. Jadi saya ulangi ya. Yang berputar bukan cuma dalam persegi, tapi persegi juga berputar ya, seperti itu. Nah, kita lihat untuk nomor 7. Nomor 7, apakah bagian A benar? Nah, kalau bagi saya ini salah. Kenapa? Karena kalau ini pindah ke sana, ya pindah ke ini ya. Saya ini ya, saya ambilin coba. Patokannya adalah ini teman-teman ya. Ini. Nah, pada gambar di sini, ini gambarnya bergeser ke sini. Otomatis yang ini harus ya di bawah, bukan di sini teman-teman ya. Salah ya, seperti itu. Yang kedua, kalau ini putar ke sini ya, mutar ke sini, otomatis gambar ini segitiga ini kan bukan ke sana tapi nanti dia ke sini teman-teman ya, ke sini. Harus begini gambarnya ya. Oke. Nah, ini salah juga teman-teman. Nah, seperti itu. Untuk yang bagian C, kalau ini putar begini. Kalau ini putar ke sini, hadap ke bawah, terus ke sana. Ini mungkin benar, ya. Ini benar juga, ya. Oke, jadi ini ke sini. Oke, ini benar ya. Nah,
Kalau ini salah, kenapa? Karena coba lihat, ini tidak berputar teman-teman ya. Ini tidak berputar. Oke, ini juga antara, perhatikan ya, antara E dan C itu mirip-mirip. Apa yang membedakan? Yang membedakan hanya di sini saja. Ini sama ini teman-teman, segitiga ya. Nah, jawabannya adalah pasti ini. Kenapa? Karena kita lihat coba ya, kita lihat ini. Ini yang kalau putar ke sana, maka ini segitiga hadap ke sini ya. Hadap ke sini, begini ya. Hadap ke sini dulu. Oke. Lalu nanti ke bawah ya, ke bawah. Jadi ini benar ya. Oke, seperti itu. Oke. Nah, lanjut soal nomor 8. Oke, nomor 8 dimulai dari sekarang. Ya, selesai teman-teman. Nah, ini mungkin agak sedikit ribet lagi ya, karena objek-objek di dalam segi 4 itu hampir sama semua ya. Nah, kita bahas pelan-pelan. Nomor 8 teman-teman. Kita fokus pada ini ya, pada ada yang ini ya, ini dan ini teman-teman ya, yang warna hitam ya, di sini dan di sini. Nah, teman-teman, kalau kita pilih jawaban A, kalau kita putar ke sana, itu tidak mungkin ya. Kenapa? Karena ya ini sangat dekat sekali. Kalau kita putar ke sana 90, maka ini nanti posisinya di sini ya. Ya salah ya, berarti dia mau kita putar ke sini. Kita putar ke 2 kali ya. Ini begini, baru begini. Nah, teman-teman, kalau kita putar 180 derajat ya, posisinya ini benar. Cuman yang salah adalah di sini teman-teman. Kenapa? Karena tidak searah ya. Harusnya ini ke bawah begini ya, ke bawah ya. Ini ke bawah. Ini salah ini ya. Oke, jadi salah untuk A. Lanjut B. Nah, ini B teman-teman. Ini sebenarnya tidak berputar ya. Kenapa? Karena ini sama ini tetap tidak berubah. Ini salah juga teman-teman. Saya lebih suka mengarah ke error. Coba lihat error. Untuk yang E, kenapa benar ini? Benar karena teman-teman kalau putar satu kali saja ya ke atas, maka ini dapat ya 90 derajat. Maka ini nanti ke sini mengarah, ini nanti ada di sini ya. Begini. Nah, jadi ini teman-teman ya. Sisi ini teman-teman, sisi ini nanti dia ada di sini. Ini ya. Oke, seperti itu. Sehingga yang objek ini teman-teman dia nanti mengarah ke kanan ini seperti ini. Nah, sedangkan ini nanti sisi ini teman-teman nanti mengarah ke kiri. Ini dia ya, seperti itu ya. Jawabannya adalah error. Lanjut soal nomor 9. Oke, nomor 9 kita mulai dari sekarang. Oke, selesai teman-teman. Nah, nomor 9, yang manakah yang merupakan hasil putaran dari soal? Oke, sangat gampang sekali kalau ini ya, nomor 9. Untuk yang ini teman-teman, pasti ini salah ya. Kenapa? Karena tidak berputar ya. Tetap seperti itu. Lanjut. Oke, ini salah. Kenapa? Karena ini bundarannya berada begini ya, pada bidang diagonal teman-teman. Ini juga seperti itu, salah ya. Harusnya kan di sini sama ini ya. Oke, ini salah teman-teman, juga salah. Antara C atau E ya, ini salah juga teman-teman karena berada di antara ini ya, menyamping, kecuali di sini. Oke, seperti itu. Ini salah, berarti jawabannya adalah C. Oke, lanjut soal nomor 10. Ya, soal nomor 10 dimulai dari sekarang teman-teman. Oke, kita bahas soalnya teman-teman. Nah, ini soal nomor 10 adalah soal yang terakhir dari materi rotasi ya. Setelah ini kita masuk nomor 11, materi gabungan gambar sehingga membentuk satu gambar yang utuh ya, seperti itu. Oke, jawabannya nomor 10. Yang manakah yang merupakan rotasi? Nah, ini ya, ini ini soalnya teman-teman ya. Ini kan untuk bagian A, kalau mau diputar, ini kan putaran panahnya ke arah sana.
otomatis kalau panah ke sana, maka ini nanti yang ini kaki ini ya, nanti dia harus ke atas ya, bukan di bawah teman-teman. Ini salah kan? Seperti itu. Yang B. B ini kalau ini mengarah ke panahnya mengarah ke atas ya, maka kakinya harus di bawah ya, bukan di atas lagi. Nah, ini salah teman-teman ya. Untuk yang C ini teman-teman tidak berputar ya. Kenapa? Karena tetap panahnya seperti itu. Untuk yang D teman-teman, nah ini juga begitu, mengarah ya sama dengan A ya. Panahnya mengarah ke sana tapi kakinya di bawah. Harusnya kalau dia ke sana maka kakinya naik ke atas. Salah kan? Seperti itu. Untuk yang bagian bagian E. Nah, ini benar. Kenapa? Karena kalau seandainya ini mengarah ke sana, maka kaki yang ini teman-teman, dia akan naik ke atas. Jawaban adalah Oke, seperti itu materi untuk rotasi gambar teman-teman. Oke, kita masuk ke materi gabungan bentuk atau gabungan gambar. Tapi sebelumnya, lihat dulu iklan yang lewat berikut ini. Nah, kita masuk di soal gabungan bentuk atau gabungan gambar. Ada soal diberikan, ya. Satu soal itu ada beberapa gambar. Nanti gambar itu akan digabung akan menghasilkan pilihan A, B, C, D error ya. Jadi gabungan bentuk atau gabungan gambar teman-teman ya. Mulai dari nomor 1 teman-teman. Kita mulai dari sekarang. Silakan perhatikan soalnya. Nomor 1. Untuk nomor 1 sampai nomor 5, tentukan satu gambar yang merupakan gabungan dari bangun-bangun yang ada pada soal. Ini soal teman-teman ya, nanti digabung akan bentuk A, B, C, D, error, yang mana yang benar. Oke, selesai. Kita lihat soalnya teman-teman, kita bahas lagi ya. Untuk nomor 1, ya, nomor 1 jawabannya pasti tahu ya. Nah, perhatikan untuk bagian A. Saya buat ini komponen A ya, ini A, ini B, ini C. Nah, untuk yang bagian A ini salah ya. Kenapa? Karena tidak ya, mungkin ini sebagai B ya kan. Cuman tidak ada ini A, beda ya. Ini salah. Oke. Bagian B-nya bagian B-nya mungkin kita bilang ini sebagai C ya. Oke, sebagai C, ini sebagai A-nya. Oke, ini sebagai B teman-teman ya, digabung ya. Ini mungkin benar. Untuk ini juga salah teman-teman ya, karena ini sama ini hampir sama kan? Oke, ini juga tidak ada ya. Tidak ada, salah. Ini ya, ini juga salah teman-teman. Jadi jawaban adalah B. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Nomor 2 mulai dari sekarang. Oke, selesai teman-teman. Nomor 2 jawabannya apa kira-kira? Kita lihat. Oke. Untuk yang nomor 2 jelas sekali ya, jelas sekali ini pasti salah. Kenapa? Karena ya tidak ada ya yang mewakili objek dari soal. Untuk yang bagian B juga ini terlalu panjang kan? Ini terlalu panjang, ini salah juga teman-teman. Untuk yang C juga jelas sekali ini salah. Untuk yang bagian B, D ini benar. Kenapa? Karena anggaplah ini bagian A, ini bagian B, ini bagian C. Maka ini sebagai A-nya, di sini sebagai B, ini adalah sebagai C. Jawabannya adalah delta. Salah juga teman-teman ya. Lanjut soal nomor 3. Ya, nomor 3 mulai dari sekarang. Ya, selesai. Teman-teman, perhatikan soalnya. Mungkin ini soalnya agak sedikit ribet ya. Objeknya banyak di sini. Oke, kita lihat. Coba di soal itu ada berapa objek? Ini gambar 1, ini anggaplah gambar 2 teman-teman. Ini gambar 3, ini gambar 4. Ya, ini lihat A ya.
1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini salah ya. Ada 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Ini salah juga teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5 juga salah. 1, 2, 5 ya. Jadi jawabannya adalah A. Mungkin kita hanya bisa melihat banyak objek yang disusun. Oke, sama di pilihannya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Oke, nomor 4 dimulai dari sekarang. Nah, selesai. Kita bahas soalnya teman-teman. Oke, seperti yang tadi, saya coba hitung berapa banyak objek. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 objek. Ya, ini ada 4 objek. 1, 2, 3, 4 ya. Kita bisa lihat mana yang lebih. 1, 2, ini salah kan? Ada 6 ini teman-teman ya. Seperti itu. Berarti antara A, B, D sama E. Perhatikan di sini teman-teman. Untuk yang A ini mungkin salah. Kenapa? Karena objek yang nomor 4 ini beda ya. Ini beda ukuran. Ini agak segitiga sama sisi. Ini agak lebar ya. Ini salah teman-teman. Tinggal B, D dan E teman-teman ya. Untuk yang bagian D dulu, lihat D. D ini teman-teman, ya segitiganya salah ya. Agak besar ini. Besar. Ini kan kecil kan nomor 3 ya. Salah. Tinggal B atau E teman-teman. Nah, kalau saya dikasih pilih B atau E, saya lebih memilih jawaban itu saya pilih ini yang error ya. Kenapa? Pembandingnya adalah segitiga ya, segitiga. Ini agak besar, ini agak kecil teman-teman ya. Jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut soal nomor 5 teman-teman. Ya, nomor 5 dimulai dari sekarang. Di manakah yang merupakan gabungan dari bentuk soal ya, gabungan dari bentuk soal sehingga menimbulkan pilihan A, B, C, D, E. Oke, kita jawab sama-sama. Sangat jelas sekali mana yang salah ya. Ada 3 ini, ada 3 bentuk, sedangkan yang bagian E salah. Kenapa hanya 2 ya, seperti itu. Yang B salah, kenapa? Karena 1, 2, 3, 4 ada 4 bentuk. A, C, dan D. Kita lihat di A. Di A teman-teman, ya. Di A salah kenapa? Karena tidak ada ini kan sahabat ini 1 ya, ini 2, ini 3 teman-teman. Yang bagian A salah kenapa? Karena tidak ada bentuk yang ketiga ya. Seperti itu. Yang C atau D, ya, C atau D teman-teman, kita lihat. Antara 2 sama 3, ini kan ketinggiannya ini kan lebih tinggi dari ini kan? Ya, ini beda tingginya kan sama ini. Nah, ini diperdampingkan sama ini, ya ini dibuat sama kan, sama ini. Harusnya kan dia beda ya, dia lebih tinggi ini. Nah ini yang nomor 2, 3, ini 3 tinggi daripada 2. Oke, harusnya beda. Ini kan sama di sini. Oleh karena itu ini salah teman-teman. Nah berarti ini yang benar. Yang benar seperti ini, ya. Ini dikasih baring, ya, ini tegak begini. Nanti ini satu masuk ke sini, ya. Jawaban adalah C. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Oke, kita masuk soal nomor 6. Silakan kerjakan. Oke, selesai teman-teman ya. Nomor 6. Di manakah yang merupakan pecahan ya? Untuk nomor 6 sampai 10 tentukan satu gambar yang merupakan pecahan dari bangun tadi yang nomor pertama itu adalah gabungan, ini pecahan. Nah, Bapak Ibu pasti tahu ini ya, sangat gampang sekali. Jawabannya itu teman-teman pasti sangat gampang sekali. Kita lihat saja ini saja C ya. C. Kenapa? Karena ini kalau digabung teman-teman ya, nanti digabung lalu ini nanti kasih mendatar begini. Ya, atau nanti simpan di sini teman-teman ya. Ini digabung begini, lalu ini nanti kasih begini mendatar. Oke, itu jawabannya adalah C teman-teman ya. Nggak usah lagi pikir A atau B atau D atau error, jelas sekali jawabannya adalah C. Oke, gampang ya. Nomor 7. Oke, nomor 7 kita mulai dari sekarang.
Selesai teman-teman. Kita bahas lagi. Sangat jelas sekali pembahasannya itu yang mana jawabannya. Untuk bagian A teman-teman, ini tidak mungkin ya. Seperti ini salah ya, tidak mungkin. Bagian B ini gabung sama ini teman-teman. Nanti ini ke bawah begini akan membentuk sebagai ini. Jadi mungkin B benar ya. C ini terlalu bertele-tele gambarnya, ini salah. Apalagi ini teman-teman. B atau error mungkin juga benar teman-teman. Nanti ini putar ke sana ya. Nanti dia bertukar ini ke sana. Tapi sebenarnya saya lebih pas itu di bagian jawabannya adalah B. Oke, itu nomor 7. Lanjut soal nomor 8. Oke, nomor 8 kita mulai dari sekarang. Nah, selesai teman-teman. Kita perhatikan jawabannya, kira-kira apa menurut teman-teman untuk pecahan dari nomor 8. Ini segi berapa ini? Segi 8 ya, 8 teman-teman. Kalau untuk kita lihat A, ini seperti tidak mungkin ya. Terlalu lebar ini kan. Ini lebar sekali di sini teman-teman. Oke. Kalau bagian B juga ini bukan dari ukurannya, sebenarnya ini tidak ya. Dari ini bentuknya bukan membentuk ini teman-teman ya, salah. Oke. C juga mungkin, agak mungkin ya. Ini D salah kan? Ya, ini kalau digabung ini masih kurang ya, masih banyak kurang. Antara C atau E teman-teman. Kalau E teman-teman, ini digabung ke sini ya, ini digabung ini, terus nanti naik ke atas begini. Oke. Nah, kalau saya sih jawabannya error. Oke, seperti itu. Untuk C ini kurang terlalu pas di sini, agak bentuknya tidak lurus ya. Oke, jawaban adalah E bagi saya. Oke, seperti itu. Kita lanjut soal nomor 9. Selesai teman-teman. Nomor 9. Kira-kira jawabannya apa ya? Jadi membentuk sebuah persegi panjang. Kalau untuk bagian A teman-teman, pasti kita sepakat jawabannya salah A ya. Kenapa? Karena terlalu rumit ya gambarnya. Ini juga ya terlalu rumit jawabannya ya. B-nya. C ini mungkin saja karena ini C nanti ini ke atas, nanti ini pindah ke sini teman-teman ya. Mungkin benar. Oke. B ini tidak mungkin ya, ini salah. Kenapa? Karena tidak ada nanti penutup di sini teman-teman. Oke. E sekarang coba E nanti ke sini. Kalau E ke sini teman-teman, ya mungkin juga. Oke. Tapi kalau menurut saya yang paling benar itu adalah jawabannya adalah C. Kenapa? Karena ini pas sekali teman-teman. Ini kalau digabung sama di sini, nanti ini pindah ke sini ya, membentuk gambar nomor 9. Oke, itu untuk yang nomor 9. Lanjut nomor terakhir. Oke, nomor 10. Ini nomor terakhir ya. 10 selesai. Kita bahas lagi soalnya. Nomor 10 membentuk elips ya. Untuk bagian A ini pasti salah ya. Kenapa? Karena segitiga yang ini dia membentuk segitiga ini kan, sama sisi, sedangkan ini harus di sini agak itu ya. Salah A-nya. Untuk bagian B, kita coba bagian B. Bagian B teman-teman, ini di sini, nanti ini masuk ke sini teman-teman ya. Ke sini, nanti ini putar menutup ini. Oke, mungkin benar. B benar. Kalau C terlalu itu ya. Yang D2 salah teman-teman. Ya, antara B atau error teman-teman. Tapi kalau error untuk E ini tidak pas lingkungannya teman-teman ya. Lihat ya, tidak pas. Oke. Kalau saya jawaban adalah bagian B. Oke. Itu untuk gabungan bentuk ya. Jadi sudah selesai gabungan bentuk dan rotasi. Dan yang pertama kemarin adalah masalah
pengelompokan gambar ya. Mudah-mudahan dari tiga materi ini ya bisa membantu ibu-ibu teman-teman yang sedang ujian ya. Mudah-mudahan dapat nilai yang tinggi. Selesai materi ini saya akan membahas lagi tentang apa bagus ya, jaring kubus lah ya yang paling sering masuk di ujian ya. Oke, sahabat teman-teman, semoga kita selalu mendapat nilai yang tinggi di setiap ujian ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.